Part 2. Terbongkar skema kasus Goto. Kita lanjutkan ya mengenai part yang kedua ini di kasus Goto ya. Akhir-akhir ini banyak sekali ya yang menunggu ya konten saya mengenai dari kasus Goto itu kenapa kok sahamnya turun sih Pak Firman ya, seperti itu. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya, dari sumbernya dari bisnis.com bahwa gerak saham Goto di tengah aksi demo ojol ya, tuntut potongan komisi ya. Ini tadi pagi ya, jadi seperti itu. Nah, ini kenapa sih Pak Firman ya, kenapa kok bisa demikian? Apakah gara-gara ini? Jadi bukan perkara itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nantinya di konten kali ini tuh kita akan membahas ya, ada beberapa topik yang akan kami ulas. Nah, ternyata ada big money yang memanfaatkan ya situasi di saat kasus demo ya di saham Goto, dan skema kenapa kok saham Goto itu diturunkan dan kapan Goto itu terbang dan bagaimana strategi cuan di saham Goto. Nanti kita akan ungkap ya lebih dalam lagi. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan membahasnya secara pelan-pelan biar Bapak Ibu itu mudeng. Ya, kita cek dulu. Jadi ya, karena di industri pasar modal ini isinya orang-orang kapitalis, jadi isinya orang-orang yang punya kepentingan. Pasti kita ya, khususnya investor pemula, nggak tahu ya bagaimana cara ngakses datanya ya, seperti itu kita akan paparkan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, di saat situasi demo tadi ya, ini kan rumor ya seperti itu, asing itu justru masuk banyak ya. Pada tanggal 21 Juli ya, asing itu netting sekitar 12 miliar. Dia masuk sekitar 135 juta lot. Yang jual 123 juta lot. Nah, ini biasanya dilakukan sama institusi atau asing ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ya yang lawan itu adalah retail. Ya, retail itu ya nggak tahu apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Nah, di channel ini tuh kita akan bahas secara lebih dalam lagi. Nah, kira-kira yang memborong itu siapa sih Pak Firman? Ya, kira-kira siapa? Ya. Nah, ini ya kalau kita telusuri pada hari ini tanggal 21 Juli ya, jadi institusi kayak ZP, BK, AG, SKI, CCAK ini tuh kompak sekali memborong mengenai dari saham Goto. Jadi nggak peduli itu demo, nggak peduli itu apa, atau Nadiem Makarim itu kena kasus dan semua, nggak peduli. Jadi mereka itu fokusnya itu kumpulin barang. Ya, seperti itu. Nah, yang netting hari ini netting buy itu siapa? Ya, ini ya. Kalau kalian lihat di konten kami sebelumnya ya, YU ini itu adalah mereka yang ngumpulin barang. Nah, yang bikin Bapak Ibu khawatir ya seperti itu, kita bisa dilihat ya, kita tengok ya, dia juga biasanya rolling, dia pakai YU ya, yang punya barang ketika ngumpulin di harga 50 mereka itu distribusi seperti itu. Nah, akun yang satunya yang pakai YU itu mereka kumpulin barang ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara data real time-nya, ya di sini ya Bapak Ibu ya, untuk aksesnya di sini transaksi di harga 58 itu sangat tinggi. Nah, ini ya investor kakap Bapak Ibu. Nah, jadi yang cut loss itu mayoritas ya retail. Ya, kenapa kok retail Pak Firman? Ya, jadi dia itu sendirian ya, ini ya CC, XL, DB ya 200 cut loss seperti itu ya, termasuk netizennya Pak Firman. Ya, mereka cut loss. Waduh, tapi YU ini tuh terus memborong. Ya.
Kok bisanya powerful seperti itu ya Pak Firman ya? Ya, memang seperti ini adalah sebuah mekanisme ya atau skema. Ini biasa sering saya ungkapkan ya di kelas kami. Namun di konten ini tuh kita membahasnya secara umum aja, jadi nggak secara khusus ya. Karena kami di sini bukan bermaksud untuk mengusik kepada orang yang punya kepentingan di saham GoTo ini. Jadi kita mengedukasi kepada investor pemula ya, seperti itu. Nah, jadi YU ini tuh mereka borong ya, seperti itu. Jadi kumpulin barang tuh mereka. Nah, kalau kita lihat ya bahwa saham GoTo ini tuh turun pada tanggal 8 Mei ya sampai di harga ini. Waduh Pak Firman, ini kok kenapa kok saham GoTo ini tuh turun terus? Ya. Nah, kalau kita lihat ya 8 Mei ya di sini ya. Jadi mereka itu borong. Nah, ini pelakunya YU. Yaitu mereka borong 543 juta lot. Ya, terus disusul sama JP, AK, CC dan juga MG. Jadi mereka borong. Jadi nggak peduli. Ya, jadi mindsetnya itu beda sama retail. Retail itu kayak siapa? Kayak Pak Firman. Wah, Pak Firman sok-sokan bahas GoTo. Kayak kayak bisa aja. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, dan ini ya seperti ini untuk di saham GoTo. Jadi Bapak Ibu itu harus tahu mekanismenya, cara dagangnya di saham GoTo itu seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Mohon maaf kami sensor ya Bapak Ibu ya, karena ya takut ya nanti kita jadikan target. Jadi kita edukasi ya untuk kalian yang mungkin nyangkut di saham GoTo, mungkin kalian masukkan di saham GoTo ini itu bukan 100 juta atau bukan berapa miliar, tapi ada beberapa miliar. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Makanya banyak sekali tuh mereka yang masuk di kelas kami, mereka pengen diajari bagaimana sih cara berpikirnya pasar modal ini. Dan alat-alat itu apa yang dipakai Pak Firman ya, tak kasih tahu untuk kalian. Ini khusus untuk kalian yang asetnya ya di atas 100 juta ke atas ya. Jadi kalian nggak boleh untuk main-main. Beda pengelolaannya itu beda sama ya investor yang asetnya mungkin di atas 100 juta di bawah ya, mungkin pakai teknikal itu cukup. Tapi kalau kayak gini nggak bisa. Jadi Bapak Ibu itu harus tahu mekanismenya seperti itu. Karena di sini itu kita di pasar modal itu adalah kita itu berdagang atau berinvestasi. Jadi kalau investasi itu kita mengelola. Ya, sama dengan bisnis. Jadi bukan main-main, bukan FOMO. Ya, seperti itu. Nah, adapun yang FOMO itu atau investor yang nggak tahu apa itu adalah sebuah target. Ya, target kepada siapa? Mereka yang ngerti mengenai mekanisme ini. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu ya, kayak gitu. Nah, inilah investor kakapnya ya. Nah, kalau kita ketahui untuk YU ini itu dia portofolionya di situ ya, kayak gitu. Nah, mereka ya mereka itu nggak peduli ya. Jadi investor asingnya ini tuh mereka masuk di saham GoTo. Ya, memang sengaja mereka itu kumpulin barang. Ya, seperti itu. Alhasil kalau kita lihat ya mengenai dari bid offernya khususnya di saham GoTo ini tuh di harga 59 itu mereka jaga. Nah, mereka setiap hari ya di harga 57, 56 ya, itu mereka berbondong-bondong. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini partial nih ya. Ketika jam 10 pagi mereka langsung setting tuh 50 ribu lot ya, seperti ini. Nah, jadi tentu investor kakap atau sebuah institusi yang mengelola dana pensiunan seperti itu mindsetnya beda. Jadi mereka bagaimana caranya mengakumulasi mengenai dari saham GoTo ya, seperti itu. Nah, mereka ya oknum ya Bapak Ibu ya, oknum. Nah, di harga 59 itu mereka juga ganjel ya. Jadi
Kenapa kok ganjil Pak Firman? Jadi saham GoTo ini tuh jangan terbang dulu. Jadi mereka biar kenyang. Istilahnya itu yang biasa saya edukasi adalah mereka kumpulin suplainya dulu. Ya, setelah mereka nanti kumpulin suplai banyak, maka nanti tinggal terbangan. Jadi untuk saham terbang itu mudah, gampang. Ya, gampang sekali nerbangin saham. Ya, seperti itu. Ya. Nah, di sini ya. Nah, jadi saham GoTo ini tuh nggak boleh terbang. Nah, kalau kita lihat yang di harga di sini ini mayoritas ya para investor retail di harga 77 nih, yang kurus. Ya, seperti itu. Nah, ini investor retail ya, Bapak Ibu, lotnya cuman ya satu. Namun akan beda di harga lot yang seperti ini di 56. Nah, sorry. Nah, ini ya. Nah, jadi mereka berupaya nih bikin tebar rumor. Ya, seperti itu. Tebar rumor mengenai dari saham GoTo, bagaimana caranya saham GoTo ini tuh turun dan di harga diskon. Nanti mereka masuk setelah mereka mengumpulin supply yang banyak. Tinggal melenting ke atas. Ya, seperti itu. Ini ya big money-nya, ya, seperti itu. Nah, kita ke topik yang kedua. Ya, skema topik yang kedua. Ya, di sini. Mana ini? Sorry. Nah, kenapa sih Pak Firman GoTo itu diturunkan? Nah, Bapak Ibu itu lupa. Nggak ngerti. Kalau misalkan GoTo ini tuh punya skema, ya, seperti ini. Skemanya apa? Nah, ini ya Bapak Ibu ya, bahwa GoTo itu mau buyback ya dari tanggal 19 Juni hingga 18 Juni tahun 2026. Ya. Jadi ya kayak gini. Jadi apakah buyback itu harga mahal? Ya enggak toh. Jadi harganya itu biar murah. Ya, loh, kok kayak gitu ya Pak? Ya iyalah, ya. Jadi mereka itu sudah punya skema, sudah kalau kita edukasi ya kepada kalian itu, mereka sudah punya trading plan-nya, ada rencananya. Beda investor retail, ya, yang mentalnya penjudi atau buzzernya Pak Firman. Mereka nggak bakalan nonton sampai detik ini ya, menit ke-12 itu nggak bakalan nonton. Mereka skip seperti itu. Tapi kalau di sini kita itu sebagai investor yang loyal, kita akan mengetahui dulu. Ini nggak mungkin, ya, saham GoTo ini kayak gini. Nah, ingat disclaimer Bapak Ibu, kami nggak mengada-ngada, kita hanya menyajikan data. Datanya itu bisa dipublik, ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi makanya kenapa kok saham GoTo itu belum diterbangkan? Ya, diganjel ini ya sampai ke 65. Jadi diganjel nih saham GoTo ini tuh. Ini nggak boleh terbang dulu. Ya, nah silakan kalian yang mungkin investor retail, jangan beli saham ini, saham itu rugi. Ya silakan jual aja, jual. Nih nanti yang mau nambung nih banyak seperti ini, silakan jual, ya kalau bisa syukur-syukur ini tuh terdiskon. Nah, makanya mereka yang sudah punya trading plan, termasuk di alumni kami itu ya, yang mereka itu asetnya sudah dikelola dengan benar-benar, yang sudah mengikuti kelas kami, bagaimana caranya masuk, bagaimana caranya keluar, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa saham itu bakalan terbang, itu kita bisa tahu, ada alat-alatnya semuanya. Nah gitu. Jadi nggak cuman secara teknikal aja, oh masuk di sini, bukan. Ya bukan seperti itu. Kalau kalian seperti itu bisa menjadi spekulasi. Boleh nggak Pak Firman kita melakukan hal itu? Boleh. Kalau kalian itu karakternya adalah sebagai scalper, nanti kita akan arahnya ke situ. Makanya mengenai dari saham GoTo itu dijaga.
seperti itu. Nah, mereka yang nggak kuat mentalnya, yang nggak ngerti, ya pasti ya cut loss terus. Yang ada boncos, ya seperti itu. Boncos, ya. Karena di market ini tuh mereka yang kuat itu adalah mereka yang tahu ilmunya, bagaimana mengelola keuangan, khususnya di bidang pasar modal. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk skema di saham GoTo ini. Ya, alhasil investor kakap itu ya, kalau kita ketahui ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi untuk asingnya itu terus memborong ya. Jadi terus memborong sehingga ya foreign flow-nya itu naik seperti itu. Ya. Karena mereka melihat bahwa saham GoTo ini itu punya prospek yang baik. Ya, seperti itu. Dengan datanya itu seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu harus cermat. Jangan melihatnya cuman merah-merah aja. Ya, seperti ini. Lah, lihatnya bagaimana Pak Firman? Saham GoTo itu rugi pada mencapai 6,4 triliun di tahun 2022. Ya, seperti itu. Namun sekarang itu mengecil menjadi 283 miliar. Ya, kira-kira lebih baik atau lebih buruk? Ya. Nah, ketika semuanya itu dipangkas, ya, ini penyakit di saham GoTo itu apa sih Pak Firman yang menyebabkan kok dia rugi? Ya, dulu itu sampai 8T. Ya, karena beban operasional itu sangat tinggi. Jadi mereka itu bakar uang dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini ada indikasinya mengenai dari apa? Dari ini. Ya. Demo. Ya. Jadi kalau demo ini itu ini para ojol ya yang mereka juga FOMO ya. Seperti itu, saya nggak menyalahkan ya ojol yang menyampaikan pendapat, nggak apa-apa. Negara kita itu negara demokrasi, tapi saran saya nggak usah anarkis ya, seperti itu. Kenapa? Karena juga demo ini tuh ditunggangi oleh beberapa oknum ya, biasanya bayaran ya, seperti biasanya kompetitor ya, seperti itu ya. Ya karena mereka ya demo juga dapat uang saku, biasanya seperti itu. Nah, Pak, nah ini kan tarifnya itu mahal Pak Firman. Nah, di sini datanya karena kayak gini, Bapak Ibu ya, sebagai sopir ojol ya, seperti itu. Karena gini loh, ya, GoTo itu laporan keuangan itu belum positif, jadi belum mendapatkan income. Nah, kenapa kau potongan itu sampai 20%? Karena mereka itu juga mempermainkan psikologisnya konsumen. Jadi win-win solution. Kalau misalkan konsumennya ojek, mereka nggak kasih diskon, nggak kasih kupon, itu mereka nggak mau transaksi di Gojek seperti itu. Makanya 20% itu termasuk dari situ untuk biaya itu. Apalagi ngerawat sistemnya seperti itu. Jadi di situ Bapak Ibu semuanya silahkan menyampaikan pendapat. Kita harus mulai dulu. Ini loh laporan keuangannya kayak gini. Makanya kayak Pak Patrick Walujo dan kawan-kawan itu bagaimana ya untuk mengatasi perusahaan Gojek ini ya, seperti itu, GoTo ya. Nah, makanya mereka berhasil seperti itu. Jadi ini bukan sembarang orang ya. Nah, melihat kayak gini, ini ada beberapa investor asing itu menyarankan untuk buy ya. Nah, jadi kayak Maybank Sekuritas yaitu menyarankan buy, ada 30 sekuritas yang menyarankan untuk beli, dan whole itu ada 14, adapun yang sell itu cuma satu. Satu sekuritas saja yang untuk sell, lainnya enggak. Ya, sama yang ini buzzernya Pak Firman. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya, kayak gitu. Nggak apa-apa, tanpa kalian channel itu nggak bakal rame, dan tanpa kalian channel itu nggak bisa tumbuh. Nah, untuk potensi mengenai dari saham GoTo itu mencapai 108%. Ya, untuk target tertingginya
itu masih dipegang oleh Nomura sama Sukor Investment. Ya, mereka targetnya 416 sampai 380. Kalau kita lihat JP Morgan itu di 95. Ya, kalau Mandiri Sekuritas di 106 ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa rekomendasi ya dari beberapa sekuritas. Jadi mereka menyarankan untuk buy ya. Nah, kenapa? Karena laporan keuangannya itu makin membaik. Fundamentalnya bagus. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita ke segmentasi yang selanjutnya. Ya. Kenapa kok skema kok sahamku itu turun? Tadi sudah saya katakan ya. Nah, adapun untuk kasusnya Pak Madi Makarim dan lain sebagainya, ini sudah ditepis ya dari pihak Gojek ya, bahwa Goto itu tegaskan tak punya hubungan dengan Madi Makarim sejak tahun 2019. Nggak ada hubungannya. Nah, cuman untuk berita ini itu di blow up. Nah, jadi untuk investornya itu biar cut loss. Ya, ya gitu. Jadi ini suatu hal yang menarik ya, dan untuk di kasus Goten itu bukan Pak Firman baru review itu, enggak. Ini udah beberapa tahun itu kami ya sering review, makanya ya seperti ini ya, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Bagaimana sih? Ya, kayak gitu. Nah, kita next ya. Kapan Goto ini itu terbang, Pak Firman? Yang sudah saya utarakan ya, bahwa saham Goto ini itu mereka masih ngumpulin supply ya. Supply itu apa? Jadi mereka lagi ngumpulin barang. Bagaimana teknisnya itu ada berbagai macam cara teknis ya, khususnya di pasar modal ya, bukan cuma di saham aja ya, instrumen investasi manapun lah. Jadi teknis ini itu diajarkan kok ya di di kelas kami ya, dan kami dapatkan di S3 ya. Jadi ketika makro global mempermainkan ini tuh kita pelajari ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok saham Goto itu belum terbang? Nah, tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk offernya ini tuh ya, di posisi offernya itu diganjel. Ya. Jadi harapannya apa? Jadi investor yang nggak sabar, mereka cut loss, nanti mereka tampung. Seperti itu. Ya. Karena ada banyak sekali ya yang masih nyangkut di saham Goto. Di sini ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya, untuk peringkat pertama itu di harga 65. Ya, ini time frame tanggal 7 Mei ya. Ini tanggal ini ya. Sampai tanggal sekarang itu ada 64 sampai di harga 68 itu yang pegang saham Goto itu masih banyak. Ya. Serta yang peringkat kedua yang nyangkut di harga 79 sampai di harga 83 itu juga banyak sekali. Nah, bagaimana caranya mereka itu cut loss? Nanti mereka itu cut loss di sini, mereka tampung. Ya, seperti itu. Ini adalah hukum sebuah ekonomi, supply and demand, hukum permintaan dan juga penawaran. Opo kuwi Pak? Saya nggak tahu. Tenang aja Bapak Ibu ya, di konten itu kita edukasi secara pelan-pelan. Jadi nggak usah cepet-cepet ya. Dan yang support channel ini itu ya orang-orang yang loyal ya. Jadi kalau kalian para penjudi ya nggak bakalan tertarik ya di konten ini ya sebenarnya. Jadi mereka itu lagi ngumpulin supply. Nah, apakah investor yang zaman bahula atau zaman dulu di harga 350 sampai di harga 388 itu apakah masih ada, Pak Firman? Masih ada. Zamannya IPO. Tapi untuk investor yang punya harga 148 sampai di harga 186 itu sudah habis. Nah, ini jadi mereka itu lagi ngumpulin nih para investor yang nyangkut di sini. Aduh, naik, turun. Aduh, naik. Aduh, nanti kalau turun lagi bagaimana? Lebih baik saya cut loss, nanti saya masuk lagi di bawah. Seperti itu. Mereka pasti akan punya psikologi seperti itu. Yang ada malah apa? Tradingnya lagi babak belur, nggak tahu ilmunya, cut loss ketika masuk lagi dalam,
diajak nyemplung lagi. Ya seperti itulah Bapak Ibu. Ya, ini adalah fenomena yang terjadi kepada investor yang ada di Indonesia, khususnya para investor pemula. Karena mereka nggak tahu cara berpikirnya pasar modal itu bagaimana, cara kerjanya itu seperti apa sih, mereka nggak tahu. Ya, seperti itu. Nah, di sini ketika mereka itu sudah sudah masuk, istilahnya itu biasanya kalau saya katakan itu sudah kenyang, maka tinggal diterbangkan. Ya, seperti itu. Nah, untuk saham GoTo itu untuk perkiraan untuk terbangnya ya, ini akan di bawah sideways dulu ya. Biasanya ya. Nih. Nah, nanti di sini ketika saham GoTo itu closingnya di harga 60 ya, bertahan di situ dan hijau, biasanya dia akan naik. Kira-kira kapan? Jadi nunggu dia itu sudah jenuh jual. Ketika investor retail itu nggak ada jenuh jual, maka nanti dinaikkan kembali. Ya. Seperti itu. Kapan Pak Firman? Ya, kalau mereka itu buang barang ya, di situ sudah nggak ada transaksi, biasanya akan dinaikkan kembali. Jadi untuk minggu-minggu ini saham GoTo ini tuh akan dites ya di harga 60 ya, seperti itu. Nanti saham GoTo ini akan terbang ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke topik selanjutnya. Ya. Poin selanjutnya, bagaimana strategi cuan di saham GoTo Pak Firman, biar kayak Pak Firman kayak gitu loh ya. Jadi main di saham GoTo ya, ini hanya salah satu ya akun sekuritas saya. Kebetulan saya pegang ada 10 ya, lebih dari 10 ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, kok bisa cuan-cuan kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi kayak gini strateginya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kalian ya, khususnya para investor yang tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang, kebetulan banyak sekali ya di channel ini, silahkan Bapak Ibu itu bisa tunggu dulu ya. Support kuatnya di harga 56 sampai di harga 55 mengenai dari saham GoTo ini. Adapun targetnya ada di berapa Pak Firman? Ada di harga 58 serta di harga 60 ya. Dan juga di harga 61 untuk jangka pendek. Pak, cara masuknya itu bagaimana sih? Apakah kita itu nyicil ataukah kita itu tunggu? Ya, yang paling bawah. Ya, seperti itu. Nah, ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya Bapak Ibu. Nah, kelebihannya kalau misalkan kalian itu nyicil, kalian itu akan mendapatkan di harga support manapun. Jadi secara average down ya, seperti itu. Itu untuk kelebihannya. Kalau misalkan Pak, saya pengennya tunggu dulu nih ya, pengen ngantri saham GoTo di harga 50 atau enggak di harga 51. Ya, kalau diizinin sama YU yang punya stok. Ya, yang antri ini juga banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat seperti ini ya, ini kalau misalkan 57 sama di 56 ini tuh cabut ya, di withdraw. Ya, seperti ini ya, nanti akan longsor. Pertanyaan itu ya, kalau diizini nanti akan ke situ. Itu kalian akan dapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik. Ya, seperti itu. Nah, adapun untuk kekurangannya itu seperti apa Pak Firman? Kalau misalkan kalian itu masuk secara konsisten, kalian nggak tahu caranya berapa persen masuknya, seperti itu kalian akan kehabisan yang namanya amunisi. Ya, apalagi kalian dana itu terbatas, nggak ada sumber pendapatan lain, ya akan habis. Ya, seperti itu. Nah, adapun kalau kalian itu nunggu ya, ngantrinya itu kayak emak-emak. Di harga 51 atau 52 ya, kekurangnya adalah belum tentu kalian itu diizinin ya sama YO ya, seperti itu. Pak, kalau sudah dapat barangnya Pak Firman, targetnya ada di berapa sih Pak Firman untuk saham GoTo ini? Di harga 68 serta di harga 73.
Adapun mengenai dari saham GoTo ini itu apabila dia bertahan di 77 maka dia itu akan targetnya di harga 87 serta di harga 89 ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan untuk long term apakah saham GoTo itu bakalan ke harga 110 Pak Firman? Pasti akan ke situ. Dan juga di harga 116. Ya, ini untuk yang long term ya, jangka panjang ya. Bahkan ya untuk di alumni kami itu ya kalau beli ya ya jumbo-jumbo ya Bapak Ibu ya. Seperti itu, ada yang 1M, ada 5M, ada 20M, ada 30M, bahkan ada yang ratusan M. Jadi mereka itu memang tujuannya adalah untuk ngekip. Oh, jangan-jangan ya itu tuh alumnya Pak Firman. Atau buzzer itu bilang, wah selamat ya diajak nyangkut bareng-bareng lah. Nggak tahu ya, mereka itu nggak tahu kalau sebuah investor itu selagi dia itu perusahaannya bagus, dia ada bentuk fisiknya, dia punya undervalue-nya, dia masih bagus. Karena mereka itu bukan para scalper. Kalau scalper beda. Ya, kalau yang uangnya kecil-kecil seperti itu kalian bisa untuk scalper, tapi harus tahu dulu caranya. Jadi jangan ngasal. Ya, seperti itu. Nah, untuk target selanjutnya apakah saham GoTo itu nanti bakalan ke 400 sampai ke 442? Pasti akan ke situ. Jadi sopirnya dari saham GoTo itu nanti tekniknya seperti ini. Contohnya kayak gini lah. Jadi ya dibawa kayak gini dulu. Ya, jadi lama sekali. Ya. Jadi di harga 50 naikkan di sini, naikkan di sini, naikkan di sini, naikkan di sini, naikkan di sini. Habis itu bagaimana? Melenting, jebret. Seperti itu, naikkan ke atas. Ya, sopirnya seperti ini. Ya. Nah, ini. Nah, nanti GoTo ini deteknya seperti ini. Jadi ya, sementara ini dikumpulin dulu barangnya. Ya, seperti itu. Oke, kita yang ke komunitas para scalper ya, Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan untuk saya sendiri itu ya ada akun yang khusus untuk dagang harian juga ada. Nah, bagaimana sih cara belinya Pak Firman? Kalian bisa antri saja di harga 56 ya, atau beli di harga 57, targetnya ada di harga 58 sampai di harga 59. Ya, jadi kalian bisa nih tiktokan keluar masuk di saham GoTo dengan porsi jumbo. Kenapa kok dengan porsi jumbo Pak Firman? Karena untuk saham GoTo ini itu volume itu jumbo. Ya, jadi kayak influencer yang dananya besar-besar yang Bapak Ibu kenal ya, yang dulu terkenal sekarang menghilang itu ya, kalau dagang ya di sini di saham GoTo. Ya, masuknya cepat, keluarnya juga cepat. Jadi memanfaatkan momentum. Seperti itu Bapak Ibu ya, mengenai update terbaru di saham GoTo ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk topik di saham GoTo ini. Bagi kalian yang ingin masuk di kelas kami, silakan hubungi nomor di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Ini nomor ini itu adalah WA pribadi saya. Ingat, saya nggak pakai admin. Saya bikin kelas untuk mengurangi korban penipuan yang mengatasnamakan saya. Titik. Ya, jadi silakan Bapak Ibu kalau kepengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Jadi nanti langsung saya pribadi. Nantinya Bapak Ibu itu tak kasih link ya, link Google Drive ya. Sorry kok Google Drive, Google Form. Nanti Bapak Ibu itu nanti tinggal dipilih mau masuk di kelas yang mana ya. Di seperti itu. Nah, ini ya untuk teknisnya. Oke, mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya yang pengen masuk di kelas kami ya. Kami baru bikin grup sekitar beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kita bikin grup ini ya, untuk caranya bagi Bapak Ibu yang pengen masuk di kelas kami bisa pakai YouTube ya. Caranya untuk trading saham ini sebelahnya itu tombol gabung. Setelah itu nanti Bapak Ibu itu bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan, pilih di antara itu ya. Kenapa? Nanti kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai
3 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3%, dan adapun untuk stop lossnya 1-3%. Pak, terakhir kopi sama level 1 level 3 di YouTube ini tuh untuk apa? Untuk mendapatkan notifikasi ketika kami itu update ya atau tayang di YouTube, nanti kalian akan dapatkan notifikasinya seperti itu. Nah Pak, saya pengennya langsung ini Pak, hubungi Pak Firman langsung. Nih nomor pribadi saya. Jadi selain nomor ini itu penipuan, atau enggak di bit.ly kelas Pak Firman ini, diklik aja ya seperti itu. Nanti kalian akan akan kami kasih link nih ya seperti ini ya seperti. Jadi hubungi saja ya Bapak Ibu. Nah setelah nanti kita kasih link, nanti akan ada Google Form ya. Jadi link itu bukan link phishing ya Bapak Ibu ya. Jadi link Google Form nanti akan munculnya seperti ini. Nah di sini ada beberapa kriteria yang kalian butuhkan ya. Jadi ada promo kelas akademi trading saham bulan Agustus tahun 2025, angkatan yang ke-21, cuman 980. Namun stoknya kami batasi 10 orang saja. Kita agendakan 8 kali pertemuan setiap hari Rabu dan juga hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di situ nanti Bapak Ibu itu akan meeting secara online ya, langsung dengan saya. Seperti itu. Nah, adapun untuk level 1, 2 serta 3 ini adalah cuman rekomendasi saham aja. Ataupun yang level 4 itu yang rekomendasi selama 1 tahun ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi nggak ada materinya seperti itu. Kita juga ada kelas awal investor pemula. Kalian kan dapatkan materi secara online dan juga rekomendasi selama 3 bulan. Adapun yang kelas medium, kalian akan mendapatkan materi secara online, rekomendasi selama 1 tahun, live trading bareng dengan saya pribadi selama 3 bulan. Adapun kelas pro ya, kalian akan dapatkan materi secara online, live trading bareng selama 1 tahun ya, dengan saya. Nah, terus kami juga ada kelas prioritas investor pemula ya, itu yang selamanya atau yang unlimited sekitar 19,9 juta. Jadi Bapak Ibu itu sudah cut loss semua nih atau rugi, nggak pernah untung ya, kita dampingi pelan-pelan. Yaitu sampai benar-benar Bapak Ibu itu cuan secara konsisten. Nah, Pak, saya sudah usianya 50 tahun ke atas, pengennya ketemu Pak Firman langsung. Tenang aja. Kalian di wilayah Jawa ya, Surabaya, Jakarta, kita nanti ke tempat kalian. Itu senilai 10,9. Kalian akan dapatkan materi secara offline, live trading bareng setiap pagi selama 1 tahun ya bareng saya. Seperti itu. Nah, di sini ada yang kelas privat offline ke tempat kalian. Kalian mungkin punya CV, kalian punya PT kalian itu mungkin mau bangkrut, sering ditipu, nggak pernah untung, modalnya sudah banyak. Seperti itu. Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah pesimis. Kita akan ada mikir Bapak Ibu ya. Nanti kita akan privat ke perusahaan Bapak Ibu ya, seperti itu. Kalian akan dapatkan materi dari kami secara offline, dan nanti Bapak Ibu itu tak ajari untuk live trading bareng setiap pagi ya, dan bagaimana cara situ kembangin aset ya, seperti itu. Yang sudah kayak perusahaan ya, seperti itu ya. Alhamdulillah per bulannya dapat 400 juta, ada yang 1M, ada yang 5M, ada yang puluhan miliar ya, seperti itu. Jadi tujuan kami itu adalah membantu para perusahaan agar mereka itu usaha itu bisa lancar. Karena apa? Karena mereka itu punya karyawan, yang mana karyawan itu juga membutuhkan pekerjaan kepada Bapak Ibu ya. Jadi kita damping untuk Bapak Ibu. Ingat, kelas ini tuh bagi kalian yang butuh ya. Jadi kita nggak nargetkan nih ya harus dapat peserta banyak, enggak ya, karena di kelas ini tuh cuman untuk menanggulangi korban penipuan yang mengatasnamakan saya. Jadi selain nomor di bawah ini itu bukan nomor pribadi saya. Terima kasih, selamat malam.
Ya, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan bahas setelah ini saham BBRI ya, di seperti itu. Bye bye.